Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini aktivitas saya mau melakukan penyepraian untuk tanaman tomat ya teman-teman ya. Jadi ini alhamdulillah buahnya sudah mulai nampak ya, sudah mulai melekat. Ini jujur aja teman-teman ya, saya baru pertama kali ini saya nanam tomat ya, dan sekalinya nanam ini di lahan bekas ini teman-teman ya. Jadi saya hanya berpikir bahwa saya punya modal, modalnya modal pemahaman ya, modal pengalaman di bidang budidaya tanaman cabai ya. Karena prinsip saya pada intinya secara konsep dasar, kebutuhan dasar tanaman ini hanya NPK ya. Kemudian untuk penunjang-penunjang yang lain atau kebutuhan-kebutuhan yang lain itu hanya menjadi penunjang. Kemudian untuk masalah hama dan penyakit, sistem atau cara penanganannya pun hampir sama ya antara tomat dan cabai. Makanya saya memberanikan diri untuk menggunakan pemahaman apa yang saya bisa, teknis cabai saya terapkan di tomat ya. Jadi jujur aja teman-teman, saya belum pernah nanam tomat ya, baru nanam baru kali ini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini masih aman terkendali ya. Ini teman-teman ya, ini memang namanya juga lahan bekas ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai buah ya, sudah mulai kelihatan buahnya. Ini alhamdulillah. Mungkin bagi teman-teman yang biasa nanam tomat atau pemain tomat mungkin lebih lebih punya ketepatan dalam mengendalikan atau memahami permasalahan-permasalahan di tomat ya. Kalau saya jujur memang belum pernah. Jadi kemarin sempat terjadi serangan mendadak ya, ibaratnya kayak layu itu sempat terjadi banyak benar kelayuan kemarin ya. Karena saya jujur belum tahu, artinya belum paham di fase usia berapa serangan layu itu terjadi. Ternyata di usia muda itu sudah terjadi serangan ya. Jadi berdasarkan pengalaman di cabai dengan konsep dasar bahwa kebutuhan tanaman itu pada intinya sama, pemahaman dan penanganan pada intinya juga sama. Nah, saya terapkan itu alhamdulillah terkendali ya. Jadi untuk layunya bisa terkendali ya. Model-model begini teman-teman ya, ini kemarin sempat terkena layu ya, jadi daun bawahnya rusak ya. Dia sempat terkena layu tapi alhamdulillah sembuh ya, yang model begini ya. Karena ternyata tomat ini ketika terserang layu fusarium atau layu bakteri itu serangannya mendadak, dan itu terjadi di banyak titik ya, hampir banyak ya, merata ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, jadi ini bukti juga bahwa konsep saya pemahaman budidaya tanaman itu pada intinya sama, kebutuhannya sama, penanganannya pun sama, perawatan hama dan penyakitnya pun sama, hanya usia dan waktunya yang berbeda ya. Cuma beda-beda tipis kalau untuk penanganan, misalnya untuk fungisidanya, untuk bakterisidanya, untuk hama penyakitnya, ini hampir sama antara tomat dengan cabai. Jadi untuk hari ini teman-teman ya, ini saya mau melakukan penyepraian. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan ya, ini sebelum saya berikan saya berikan informasi atau pemahaman bahwa budidaya tanaman ini sebenarnya dengan konsep dasar yang tepat
hasilnya pun insya Allah akan akurat. Bagi teman-teman yang sudah subscribe ke channel saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang barokah. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel saya dan baru berkunjung, saya ucapkan selamat datang. Semoga video-video saya bermanfaat. Ikuti dan tonton terus video saya. Jika bermanfaat, bagian pada orang lain, dan jangan lupa subscribe-nya ya. Jadi kita kembali ke tadi teman-teman ya. Jadi pada prinsipnya pemahaman apa yang kita lakukan dengan budidaya cabai kita terapkan ke tanaman yang lain itu bisa teman-teman ya, karena semua yang ada di permasalahan yang ada di cabai itu nyaris bisa terjadi di tanaman yang lain, dan sebaliknya semua yang permasalahan yang bisa terjadi di tanaman yang lain itu nyaris bisa semua terjadi di cabai ya. Jadi intinya dengan kita melakukan penerapan teknik yang tepat, ibaratnya semuanya kita lakukan dengan benar, dengan cara yang tepat, itu semuanya akan terkendali teman-teman ya. Semuanya akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini untuk hari ini saya mau melakukan penyepraian. Saya hanya akan melakukan penyepraian dengan memberikan fungisida ya, untuk mencegah jamur ya. Ini teman-teman ya, ini yang saya pakai hanya saya gunakan metyltiovanat ya. Untuk saat ini yang saya pakai mereknya Topsin dengan Mancozeb. Ini yang saya pakai Antila ya, dari Krishna. Jadi untuk pengendalian, untuk mencegah dan mengendalikan juga bisa ya. Jadi untuk Topsinnya ini saya gunakan dalam dalam satu tangki ini saya gunakan 2 sendok ya, 2 sendok makan per tangkinya untuk Topsinnya. Kemudian untuk Mancozebnya ini saya gunakan 4 sendok ya, 4 sendok makan per tangki ya, 4 sendok penuh, dan ini 2 sendok penuh ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai tanaman yang masih masa-masa seperti saya, untuk mencegah terjadinya fungisida, terjadinya serangan jamur, gunakan bahan aktif metyltiovanat dimix dengan Mancozeb ya. Masalah mereknya terserah. Jadi ini untuk pengendalian bagus, untuk pencegahan bagus, untuk pengobatan juga bagus ya. Jadi untuk persentase serangan misalnya belum mencapai 5%, ini masih bisa kita kendalikan dengan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.